Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Adi Sanjaya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua di Universitas Saradharma, Yogyakarta untuk program studi sejarah Indonesia. Dan dengan ini saya menyatakan saya sudah terdaftar di portal UKM ppg.kemdikbud.go.id sebagai peserta ujian yang sebentar lagi akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Bakuta, Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya dalam pertemuan pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, ya, tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk itu saya minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memulai pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya minta Erlangga, ya, silakan untuk memimpin doa dulu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran nanti ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Erlangga. Anak-anak, jadi tadi saya sudah share presensi, ya, sudah diisi ya. Baru 27 orang yang masuk, barangkali yang lain. Tadi ada beberapa orang yang chat saya secara langsung bahwa ada kegiatan upacara agama, ya, ada yang meninggal, ada yang juga kegiatan lainnya. Dan anak-anak, mudah-mudahan semuanya saya lihat semuanya nampak segar begitu ya. Mudah-mudahan ceria selalu begitu. Walaupun kita masih dalam keadaan yang sulit akibat pandemi COVID-19, tapi saya berharap kita semua jangan sampai kendor untuk melaksanakan kegiatan, khususnya bagi kalian siswa dan saya seorang guru, maka proses pendidikan harus tetap berjalan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker. Ini bahkan ada yang foto profilnya juga pakai masker, ya. Tetap jaga jarak sosial dan lain sebagainya supaya kita tetap aman dan sehat. Anak-anak, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat ya apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Pembentukan jati diri kebangsaan. Pembentukan jati diri kebangsaan, keindonesiaan, ya. Jadi kata Indonesia itu kemudian bisa kita definisikan sebagai sebuah kata yang menjadi nama negara kita saat ini, yang pada saat itu, ya, sekitar tahun 1920-an, 1930-an, sebenarnya belum lahir yang namanya Indonesia, tetapi justru Sumpah Pemuda tahun 1928 ternyata sudah menyebut kata Indonesia. Apa artinya? Ya, artinya bahwa jati diri keindonesiaan sudah mulai muncul pada masa itu. Dan sekarang kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan organisasi yang kala itu agak sedikit dibatasi akibat tindak tanduk dari organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal. Nah, sekarang disinilah kita lihat bagaimana masa bertahan, ya, dalam periode pergerakan nasional yang namanya masa bertahan. Nanti kita lihat. Ya, izinkan saya untuk share screen dulu. Saya ingin menanyakan atau ingin minta kalian untuk mengidentifikasi gambar apa yang saya tampilkan ini. Mohon nanti dijawab dengan baik. Nah, ini yang masih segar dan fresh di ingatan kita. Kira-kira ini gambar apa? Demo Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya, betul. Ini ada demonstrasi. Ada hashtag batalkan UU Omnibus Law, hashtag mosi tidak percaya, hashtag Jokowi mundur. Ada yang aneh kira-kira? Hashtag yang terakhir,
hashtag Jokowi mundur. Kira-kira menurut analisa kalian tepat nggak? Enggak, Pak. Kenapa kira-kira? Karena kan undang-undang itu dibuat pasti ada pertimbangannya, ada juga konsekuensinya. Masyarakat yang mungkin masih awam tidak bisa langsung begitu saja menggembleng bahwa yang salah itu adalah pemerintah, atau misalnya yang salah itu adalah Pak Jokowi dan menuntut bahwa Pak Jokowi itu harus mundur. Gitu. Iya, saya tidak benarkan atau salahkan dulu, tapi saya ingin menggali pemahaman kalian dulu. Antara hashtag yang pertama, ada kata UU yang berarti undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang dibuat oleh siapa? DPR, Pak. DPR sebagai Badan Perwakilan Rakyat. Iya, Badan Perwakilan Rakyat, atau dalam rias politika disebut dengan Badan Legislatif, betul. Sedangkan Jokowi itu termasuk badan apa? Eksekutif. Eksekutif. Nah, artinya saya ingin memperlihatkan bahwa antara yang ditolak, antara yang membuat dengan yang dihakimi, dalam hal ini adalah pemerintah, ini belum tepat. Ya. Jadi inilah yang kemudian harus kita kritisi, bahwa undang-undang adalah tugas adalah produk yang diciptakan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kira-kira sidang apa ini? DPR, Pak. DPR. Ada yang sudah pernah ke sini ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya. Ya, karena situasi saat ini masih pandemi, biasanya kita study tour-nya menuju ke gedung ini, gedung rakyat, ya. Kemudian, nah ini salah satu artikel yang saya ambil dari website historia.id, ya, bahwa ternyata DPR itu merupakan lembaga yang sudah ada pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda disebut dengan Volksraad. Sebentar kita bahas itu, ya. Nah, sehingga dalam konteks ini kita bisa bandingkan bahwa adanya Volksraad pada masa Hindia Belanda itu seperti ini kurang lebih, dan sekarang DPR itu seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa bandingkan bagaimana kira-kira refleksi dari Volksraad pada masa Hindia Belanda ketika kita melihat DPR, mungkin juga MPR dan DPD di Indonesia saat ini. Apakah ada kesesuaian tugas, fungsi, dan tujuan di dalam pembentukan lembaga ini? Ya. Nah, anak-anak semua, kita masih ada dalam bagian dari bab 4 mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Kita akan melihat subtopiknya berupa perjuangan di Volksraad. Ini yang materi yang kita pelajari hari ini, ya. Dan adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang bisa saya sampaikan, jadi yang bisa kalian pelajari juga. Yang 3.4, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Itu untuk KD-nya. Kemudian untuk IPK atau indikatornya, itu kita akan pelajari 2 untuk bagian 3.4-nya, yaitu mengevaluasi perjuangan fraksi nasional di dalam lembaga Volksraad. Nanti kita akan menjabarkan fraksi nasional itu terdiri dari apa saja, ya. Kemudian 3.4.8 yaitu menguraikan perjuangan Parindra dan GAPI. GAPI itu Gabungan Politik Indonesia, ya, di dalam lembaga Volksraad. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini, ya. Jadi saya ajak nanti kalian untuk menyimak tayangan video, ya, dan juga PowerPoint, yang ini PowerPoint, untuk bisa mengevaluasi perjuangan fraksi nasional di dalam lembaga Volksraad. Kemudian yang kedua, saya juga akan ajak kalian untuk melakukan diskusi dan penelusuran sumber belajar, supaya kalian bisa menguraikan perjuangan Parindra dan GAPI di dalam lembaga Volksraad. Yang ketiga, jadi setelah presentasi secara lisan, jadi kalian bisa merefleksikan peran wakil rakyat era pemerintah Hindia Belanda, yaitu Volksraad, pada kehidupan kebangsaan masa kini. Jadi nanti kalian, saya ajak untuk merefleksikan bagaimana kira-kira wakil rakyat kita di DPR saat ini, ya. Kalian bisa analisis itu. Untuk menjawab atau memantik
rasa ingin tahu kalian mengenai topik kita pada pagi hari ini, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan tayangan video yang saya ambil dari YouTube. Ya, silakan nanti disaksikan ya. Ya, selamat menyaksikan, silakan ditonton, dan jika memungkinkan kalian ada permasalahan yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya persilakan. Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.V. van Limburg Citroen bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastian Plate. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi, dan anggota lainnya adalah orang Belanda dan orang Timur asing. Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuklah fraksi baru dalam Poksat yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin yang beranggotakan 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan fraksi nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kericuhan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936 dalam sidang Poksrat. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfungsi, yaitu BU dan PBI. Sebagai ketuanya dipilih Dr. Sutomo. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan Mulia yang hakikatnya mencapai Indonesia Merdeka. Di Jawa, anggota Parindra banyak berasal dari petani. Mereka kemudian disebut dengan kaum Kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Serikat Selembeh. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutarjo yang ditangani oleh Sutarjo. Penandatanganan pertama, yang lainnya I.J. Kasimo, Dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kuo Kwationg, dan Alatas. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong gagasan untuk menggabungkan organisasi politik dalam suatu bentuk federasi. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI itu diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Syarifuddin dan Abikusno Cukrosuyono. Alasan lain dibentuknya GAPI adalah adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Juga sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan Indonesia. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara fasis yaitu Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Karena itu pers Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali baris dalam suatu wadah persatuan berupa konsentrasi nasional. Jadi berdasarkan Statspat Hindia nomor 114 tahun 1916, jadi Statspat itu adalah lembaran negara, ya. Secara definisi, ya, jadi Foksrat itu diambil dari dua kata yaitu Fox dan Rat. Fox itu berarti Rat itu berarti dewan. Jadi didefinisikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dewan Rakyat, yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Hindia Belanda. Kemudian yang kedua mengenai fungsi dan tujuan, secara singkat saya bisa sampaikan bahwa Foksrat ini memiliki fungsi yaitu memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Jadi nasihat ini terkait dengan bagaimana situasi kebijakan yang diambil di Hindia Belanda sehingga nanti pihak eksekutif dalam hal ini adalah Gubernur Jenderal bisa mengambil keputusan. Kemudian secara struktur, ini struktur awal saja, ya struktur awal ketika Foksrat pertama kali didirikan tahun 1916 dan berlaku tahun 1918. Ketuanya 1 orang, kemudian anggotanya 38 orang, di mana 15 orang diantaranya orang pribumi. Jadi ada posisi orang pribumi di sini. Nah, inilah nanti akan diambil oleh dua atau beberapa partai yang berasal dari Indonesia seperti Parindra dan GAPI.
Kemudian kiprahnya, nah salah satunya nanti, sebelum kiprah, ya ini perencanaan grafis sudah kelihatan. Kemudian kiprahnya, jadi selama 1927 sampai dengan 1941 saja, itu tidak terlalu produktif. Itu Foxtrot hanya menghasilkan 6 undang-undang saja. Ini sangat-sangat tidak produktif. Ya. Kemudian kita akan nanti melihat juga bagaimana petisi Sutarjo tadi yang sudah disinggung dalam video yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1936. Ya, nanti ini akan kita lihat. Nah, untuk itu saya rasa kalian sudah mengidentifikasi permasalahan dari video tadi, ya dari tayangan video tadi. Ayo kita diskusikan, ya. Jadi sama seperti kelompok pada minggu sebelumnya, silahkan nanti kalian mendiskusikan topik-topik yang sudah kita lihat tadi dalam bentuk permasalahan. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu membahas 9 membahas mengenai bagaimana perjuangan fraksi di dalam Foxtrot. Kelompok 2 10 sampai dengan 18 itu membahas mengenai bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Parindra di dalam Foxtrot. Saya kan waktunya sekitar 15 menit mendiskusikan ini, kemudian nanti kalian bisa memberikan bahan tayang, bisa dalam foto, ya jadi bagan yang difoto boleh, atau bisa mungkin sempat membuat PowerPoint sederhana beberapa slide saja untuk merepresentasikan hasil diskusi. Jadi saya minta 1 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan dan dalam bentuk bahan tayang. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Tidak. Silakan. Ya, silakan kalau begitu dilanjutkan ya. Sebentar lagi saya akan panggil satu persatu mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, Pak. Ya, jadi kalian juga bisa nanti untuk mencari beberapa sumber, baik itu buku yang lain selain buku paket ya, bisa juga mencari di internet, juga video di YouTube dan sebagainya. Jadi cukup banyak sumber yang bisa kalian explore untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kalian bahas ini. Kalau begitu saya mulai ya presentasi. Saya pikir semua sudah selesai untuk berdiskusi. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan apa? Selamat pagi Bapak, Ibu atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perjuangan fraksi nasional dalam Foxtrot. Perjuangan fraksi nasional di dalam Foxtrot yaitu mulai dari dibentuknya pada Januari 1930 di Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Isni Tamri, yang dimana memiliki tujuan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perjuangannya pun dimulai dari pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap di dalam sidang Foxtrot. Sementara itu, masalah pertahanan juga dibicarakan dalam sidang Foxtrot pada tahun 1930, di mana pemerintah bermaksud akan meningkatkannya. Maksud ini ditentang oleh anggota-anggota fraksi nasional. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kekuatan pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya besar, sedangkan keadaan keuangan negara tersebut sangat buruk dan lagi tidak ada manfaat bagi Indonesia. Lebih baik biaya tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pengawasan dalam bidang politik diperketat. Masyarakat tetap tidak puas terhadap pemerintah, sehingga sempat muncul kericuhan dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936 yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Ya, dari presentasi dari kelompok kami, apa ada yang bertanya? Saya izin bertanya untuk kelompok 1,
Jadi pada masa perjuangan fraksi nasional itu, apakah tidak ada semacam kongres-kongres atau konferensi-konferensi yang terjadi antara pihak Hindia dan Belanda? Atau di save dulu ya, sebentar saya akan berikan di sesi terakhir, setelah sesi terakhir ya, supaya tidak terlalu lama kita vakum ya. Yang Ria mungkin ditunggu sebentar. Baik, Pak. Satunya. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, Pak. Absen 10 sampai dengan 18. Ya, silakan. Yang mewakili enggak ya, silakan. Ya. Ya, sudah. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu Parindra. Parindra adalah Partai Indonesia Raya yang merupakan partai politik yang berlandaskan nasional yang didirikan dengan tujuan meraih Indonesia yang mulia dan sempurna. Hakikatnya adalah untuk mendapatkan Indonesia yang merdeka. Partai ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi non-politik dari masyarakat pelajar seperti Serikat Ambon dan Serikat Celebes. Namun yang paling berpengaruh adalah campuran dari dua organisasi yang berfusi, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Dengan persatuan kalangan para pelajar ini yang sifatnya ke daerah ini yang bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, dibentuklah Parindra di Solo, Jawa Tengah pada 26 Desember 1935 yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Pendapat saya tentang perjuangan Parindra dalam Foxtrot, perjuangan Parindra dalam Foxtrot itu bisa dibilang sangat berani, gigih, dan sangat besar dampaknya bagi rakyat Indonesia pada masa zaman Hindia Belanda itu. Hal ini dapat dilihat dari mana Parindra sangat memperjuangkan dalam mendapatkan kekuasaan di Foxtrot untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya dan menyuarakan rakyat-rakyat Indonesia, yang akhirnya pun terkabul saat Muhammad Husni Tamrin menduduki kursi Foxtrot dan menciptakan kritik bagi pemerintah Belanda agar pemerintahannya itu bisa dilakukan secara manusiawi. Yang pertama itu menggalakkan swadesi yang sekarang dikenal sebagai swasembada, yaitu adalah usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri, dan mendirikan rukun tani, yaitu adalah persatuan bagi orang-orang yang berprofesi tani, yang dimana saat pada masa itu disebut sebagai kaum promo. Selanjutnya itu mendirikan rukun pelayaran Indonesia atau Rupelin, yang dimana itu adalah sebagai wadah untuk para pekerja di bidang perkapalan atau pelayaran. Selanjutnya itu Parindra juga mendirikan Bank Nasional Indonesia, dan Parindra juga menguasai beberapa media cetak pada masanya dan menulis beberapa artikel politik dan mengeluarkan mosi menentang peraturan kerja paksa dan kerja rodi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Erlangga mewakili kelompok 2. Bisa stop share dulu ya. Oh ya. Jadi luar biasa analisisnya mengenai bagaimana bentuk perjuangan dari Parindra ketika ada di Foxtrot. Ya, jadi Parindra sebagai salah satu partai yang mewakili kaum pribumi memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi bagi rakyat pribumi di lembaga yang bernama Foxtrot itu. Ya, silakan. Kelompok yang ketiga, silakan yang mewakili kelompok 3 untuk presentasi terkait dengan petisi Sutarjo. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Niputu Adela Septiasari, nomor absen 26, sebagai perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang petisi Sutarjo, asal mula adanya petisi Sutarjo. Petisi yang diajukan Sutarjo Kartokusumo pada tanggal 15 Juli pada 1936 ini, yang bertujuan untuk diajukan kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Jenderal di Belanda. Tujuan petisi ini adalah karena meningkatnya ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Isi petisi ini yaitu permohonan diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan wakil-wakil negeri Belanda yang berkedudukan dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom kepada Indonesia dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Ini akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu 10 tahun
untuk menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda yang akan tetap dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda sebagaimana negeri persemakmuran. Karena adanya pro dan kontra dari petisi ini, maka diadakan sidang pada tanggal 17 September tahun 1936 yang membahas petisi ini. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1936, petisi telah menjadi petisi Volksraad dan dikirim kepada Ratu Wilhelmina, Staten Jenderal dan Menteri Koloni di negeri Belanda. Pada persidangan Volksraad bulan Juli tahun 1938, Gubernur Jenderal Charges secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada Menteri Jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indië, Adviseur voor Industrijzaken, Directeur van Onderwijs en Erediens, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi yang kurang jelas. Akhirnya, dengan putusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 14 November tahun 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Sekian dan terima kasih atas perhatian pada semuanya. Baik. Saya lanjut dulu ke kelompok yang keempat. Mohon maaf nanti agak sedikit lewat. Baik Pak. Ya, kelompok 4 silakan, Andri. Apa sudah bisa terlihat Pak? Ya, sudah. Silakan dimulai. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Putri Andri Wahyu Krisnantari, absen 30. Di sini kami akan membahas terkait bagaimana perjuangan GAPI dalam Volksraad. Adapun yang pertama akan kami bahas yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang memiliki pengertian suatu organisasi yang merupakan payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik yang ada. GAPI selalu alasan terbentuknya GAPI. Yang pertama adalah kegagalan petisi Sutarjo. Selanjutnya alasan terbentuknya adalah terdesaknya kepentingan nasional karena pada saat itu terjadi fasisme, dan yang ketiga adalah sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Yang pertama pada September 1939. Keluarkannya surat pernyataan yang disebut dengan Manifest GAPI. Manifest GAPI tersebut berisi permohonan untuk mengajak rakyat Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk bersama-sama menghadapi bahaya fasisme yang saat itu marak, di mana kerjasama tersebut akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru, yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dapat dipilih dari dan oleh rakyat. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 1939 merupakan hari di mana terjadinya puncak rapat umum untuk puncak rapat umum. Jadi rapat umum ini diselenggarakan oleh GAPI dari beberapa waktu sebelumnya dan puncaknya itu ada di tanggal 12 Desember 1939 ini. Jadi di lebih dari 100 tempat di Indonesia dilaksanakan rapat dengan tujuan untuk mempropagandakan tujuan dari GAPI. Lalu pada Agustus 1940, pada saat Belanda kembali dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan lagi dengan kondisi perang, Indonesia menuntut perubahan ketatanegaraan dan tuntutan tersebut akhirnya disetujui. GAPI terus berusaha agar tuntutannya didengar dan diberikan solusi. Namun harapan-harapan tersebut akhirnya kandas dengan adanya pidato Ratu Wilhelmina di London dan Gubernur Jenderal mengingat kondisi dunia yang memburuk akibat Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi itulah Nak, ya. Jadi salah satunya yang tadi saya lihat di kesimpulan adalah KRI, Kongres Rakyat Indonesia, yang tadi di dalam video juga sudah terlihat
bagaimana hasil dari Kongres Rakyat Indonesia itu memutuskan bahwa mengerucut pada suatu kesepakatan, ya. Ada mengusulkan bendera merah putih sebagai bendera negara, ada lagu Indonesia Raya, ada bahasa Indonesia juga. Jadi ini cukup penting bagaimana proses pembentukan jati diri keindonesiaan menuju pada Indonesia yang lebih merdeka, dan nanti tahun 1945 baru bisa merdeka. Ya, baik, mungkin saya lanjutkan sedikit satu pertanyaan tadi di kelompok 1 dari Andri. Sudah bisa ditanggapi kira-kira? Ya, silakan bisa ditanggapi dulu pertanyaan dari Andri ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andri, yaitu apakah waktu itu terjadi kongres atau musyawarah terhadap pemerintahan Belanda? Yaitu ada suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia, atau yang disebut dengan Petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936, yang dimana petisi tersebut melahirkan pro atau kontra baik dari Indonesia maupun Belanda, dan namun pada akhirnya petisi tersebut ditolak karena Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab memerintah sendiri, dan Indonesia juga dianggap belum mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Saya mau bertanya pada kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Satu lagi ya. Silakan apa? Apa semua bentuk perjuangan yang dilakukan Parindra disetujui oleh pemerintah Belanda, atau adanya perdebatan terhadap Belanda? Baik, saya akan jawab saja Pak langsung. Ya, silakan. Perjuangan dari Parindra itu sebagian besar itu memang didukung oleh pemerintah Belanda, karena pada masanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Parindra itu bersifat kooperatif dengan Belanda, di mana Parindra itu mau melakukan kerjasama atau menerima tawaran-tawaran dari Belanda untuk berjalan dengan seiringan. Namun beberapa perjuangannya yang ditolak oleh pihak Belanda yang seperti tadi, yaitu saat Parindra itu mengusulkan petisi Sutarjo, yang sudah seperti dijelaskan dari kelompok-kelompok sebelumnya juga, bahwa pemerintah Belanda itu menolak petisi tersebut karena Indonesia dianggap belum mampu untuk berdiri sendiri. Sekian Pak. Ya, terima kasih Helena. Baik anak-anak, jadi itu semua adalah hasil dari diskusi kalian, dari permasalahan yang sudah kalian identifikasi dan sudah saya koordinasikan untuk didiskusikan dalam bentuk kelompok. Dan sekarang saya minta mungkin satu atau beberapa orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, singkat saja ya. Saya boleh coba Pak? Ya, silakan. Ya. Jadi sisa saya, menurut saya kesimpulan yang saya dapatkan dari topik-topik pelajaran hari ini, yang pertama adalah bentuknya Volksraad yang merupakan lembaga parlemen atau sejenis dewan rakyat yang dibentuk akibat desakan-desakan pemuka pergerakan Indonesia, karena Indonesia ingin memiliki parlemen sendiri, bisa berdiri sendiri. Dan di dalam perjuangan Volksraad tersebut ada beberapa perjuangan organisasi, dari yang pertama Fraksi Nasional yang dibentuk pada Januari 1930, dan perjuangan Parindra yang tadi sudah dibahas itu, yang menghasilkan banyak perubahan-perubahan, tidak hanya di bidang politik tapi lebih di bidang masyarakat, dan cenderung disetujui oleh pihak Belanda, seperti dibentuk swasembada, rukun tani, rupelin, dan BNI. Itu kan lebih ke sosial dan ekonomi. Lalu melakukan beberapa sidang-sidang atau musyawarah-musyawarah, dan juga dikeluarkannya petisi Sutarjo yang meskipun ditolak oleh pihak Belanda setelah beberapa kali mengajukan proposal, beberapa kali meyakinkan Belanda bahwa petisi tersebut layak dilakukan, namun tetap ditolak. Mungkin yang lain ada yang bisa merefleksikan kira-kira apa yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang menurut kalian penting hari ini bisa kita pelajari. Jadi kita bisa melihat bahwa keberadaan wakil rakyat itu sudah ada dari zaman
Hindia Belanda. Tahun 1916 sudah dibentuk, 1918 mulai aktif ya. Wakil rakyat saat ini dalam bentuk MPR, DPR, DPD, dan jajaran-jajaran di bawahnya ini memberikan kita sebuah benang merah dari perjalanan sejarah bangsa kita, bahwa apa yang terjadi atau dihasilkan pada masa kolonial, pada masa penjajahan itu tidaklah semuanya negatif. Ada hal-hal yang sifatnya bisa kita filter untuk bisa kita jadikan acuan dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Salah satunya adalah bagaimana peran anggota legislatif kita di Senayan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara ideal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sebentar lagi saya kalian untuk bermain quiz di Quizizz, hanya 5 soal. Silakan barangkali bisa diikuti. Kan kalian klik yang bagian ini, joinmyquiz.com/pro ya. Oke, 13 orang sudah masuk ya. 1 menit lagi saya mulai. Oke, saya mulai ya. Start, silakan bisa lihat di layar monitor kalian. Sementara Alvin memimpin ya. Yohana sudah 3 soal di posisi kedua. Kita lihat leaderboardnya. Posisi ketiga ada Alvin, posisi kedua ada Nova, posisi pertama ada Ronald. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan tadi siapa yang memimpin doa? Saya minta dipimpin doanya lagi ya. Saya, Pak. Ya, silakan Enaka. Ya. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan untuk pertemuan minggu depan ya, kita sudah memasuki penilaian akhir semester. Mohon menyiapkan segala hal yang diperlukan, baik itu mempelajari materi, kemudian beberapa evaluasi yang sudah berjalan juga mohon dilengkapi sehingga tidak ada kendala dalam hal nilai ya. Kalau begitu, saya minta untuk ketua kelas silakan bisa memberikan salam untuk pertemuan kita hari ini. Parama Santi. Om Santi. Baik, terima kasih ya, bisa meninggalkan room. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.